Selamat pagi anak didik kami semua kelas 12 MIA. Tetap sehat dan tetap bersemangat. Setelah kita mempelajari materi tentang medan magnetik, kali ini pembelajaran kita adalah mengenai gaya magnet yang disebut juga dengan gaya Lorentz. Untuk materi gaya magnet atau gaya Lorentz, pembahasan awal kita adalah mempelajari gaya Lorentz atau gaya magnet pada kawat lurus. Baik, kita akan segera memulai pembahasan kita. Kalian perhatikan dengan serius. Kita awali dengan memperhatikan animasi menentukan arah gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat lurus dengan aturan tangan kanan. Kita perhatikan di sini, untuk menghasilkan medan magnetik dipergunakan sebuah magnet berbentuk huruf U, di mana arah medan magnet itu dari atas atau dari kutub utara menuju kutub selatan atau ke bawah. Kemudian, jika kita hubungkan kutub positif dan kutub negatif pada rangkaian, maka arus akan mengalir pada kawat ini, dan jika tegangannya sudah kita atur, maka arus nanti akan mengalir. Kita perhatikan pergerakan daripada kawatnya. Sekarang kita perhatikan ya. Kita on-kan tegangannya, maka kita perhatikan di sini kawat atau penghantar itu bergerak maju. Kenapa bisa bergerak? Karena penghantar itu mengalami gaya magnet. Sekarang kita balik arah arusnya ya. Kita balik arah arusnya, maka kawatnya kita perhatikan itu akan bergerak berlawanan dengan arah pergerakan semula. Kita on-kan tegangannya. Ya, dengan posisi arus 0,78 ampere. Arah pergerakan daripada kawat yang bergerak dalam daerah medan magnet, kita pergunakan aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan. Kemudian jika magnetnya kita balik posisinya, sekarang kutub utara di bawah, selatan di atas, maka arah medan magnetik itu sekarang dari bawah ke atas, ditunjukkan dengan jari telunjuk ya. Kemudian jari tengah itu menyatakan arah gaya magnet, sedangkan ibu jari menyatakan arah arus listrik. Kemudian kita balik posisi daripada magnetnya ya secara bergantian, maka penghantar atau kawat itu akan bergerak secara bolak-balik. Kawat yang mengalami gaya magnet itu persamaannya adalah F sama dengan B kali I kali L, di mana F itu bersatuan Newton, kemudian B magnet bersatuan Tesla, I bersatuan ampere, dan L itu bersatuan meter. Sekarang kita perhatikan khusus untuk panjang batang L yang kita pergunakan. Untuk panjang batang L yang kita pergunakan adalah sepanjang L untuk magnet yang di atas ini ya. Bukan panjang keseluruhan daripada kawat penghantar. Kenapa? Karena hanya sepanjang inilah panjang batang yang mengalami gaya magnet atau yang berada di daerah medan magnet. Sekarang kita perbesar tegangannya. Ya, ternyata jika tegangan diperbesar, maka arusnya akan makin besar ya, sehingga gaya magnet bertambah diperlihatkan oleh pergerakan daripada penghantar yang lebih cepat. Kita perhatikan sekali lagi pergerakan daripada batangnya ya. Untuk menentukan arah pergerakan daripada kawat penghantar, kita pergunakan aturan tangan kanan ya. Jari tengah itu menunjukkan arah gaya, ibu jari menyatakan arah arus, kemudian jari telunjuk itu menyatakan arah medan magnet. Demikian animasi singkat yang bisa kita perhatikan bagaimana pergerakan sebuah kawat penghantar yang berada di daerah medan magnet yang dialirkan arus dengan nilai tertentu. Selanjutnya kita akan membuat persamaan gaya magnet pada kawat lurus berarus dalam daerah medan magnet. Kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah kawat penghantar yang berada di daerah kutub magnet yang berbeda ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kita ingat kembali, untuk magnet, arah medan magnet B itu selalu
memiliki arah dari utara ke selatan. Kemudian apabila kawat ini dialiri arus listrik, maka kawat ini akan mengalami gaya magnet, di mana untuk bagian yang pertama, apabila arah arus I tegak lurus dengan arah magnet, ya seperti gambar kita ini kawatnya adalah vertikal, kemudian arah magnetnya adalah mengarah dari kanan ke kiri, berarti tegak lurus atau 90 derajat. Apabila posisi ini, maka kawat akan mengalami gaya magnet yang besarnya sama dengan B dikali I dikalikan dengan L. Untuk posisi arus dengan medan magnet yang tegak lurus, maka gaya magnet yang dihasilkan itulah yang paling besar. Untuk yang kedua, untuk arah arus I membentuk sudut θ terhadap arah medan magnet, maka nilai gaya magnet yang dialami oleh kawat kita bisa cari dengan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L dikalikan dengan sinus θ. Keterangan dari persamaan yang sudah kita buat, F adalah gaya magnet atau gaya Lorentz dengan satuan Newton. Kemudian B adalah kuat medan magnet dalam satuan Tesla. L adalah panjang kawat, satuan meter. I adalah arus listrik, satuan ampere. Kemudian θ adalah sudut yang dibentuk antara arus listrik I dengan medan magnet B dengan satuan derajat. Kemudian untuk menentukan arah, ya, kita perhatikan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz pada kawat lurus. Nah, seperti ini posisi kaidah tangan kanan, ya. Ibu jari itu menyatakan arah arus listrik, ya, tanda panah di atas I ini menyatakan arah vektor, ya. Kemudian jari telunjuk itu menyatakan arah dari medan magnet. Selanjutnya jari tengah itu menyatakan arah gaya Lorentz. Inilah posisi jari untuk menentukan arah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat lurus berarus listrik. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 1, khusus untuk menentukan arah gaya magnet. Tentukanlah arah gaya Lorentz yang dialami kawat lurus berarus listrik yang ditempatkan dalam daerah medan magnet seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Ini gambar soalnya, ada dua gambar di sini. Kita perhatikan di gambar yang sebelah kiri yang ini, kawat itu adalah yang berwarna kuning di sini, ya. Kawatnya adalah yang berwarna kuning. Kemudian di gambar ini arah induksi magnet adalah ke atas atau searah dengan sumbu Y. Kemudian di sini kita perhatikan arah arus itu searah dengan sumbu X. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka kita akan bisa menentukan kemana arah gaya magnet yang dialami oleh kawat ini dengan arah arus searah sumbu X dan berada di daerah medan magnet yang arahnya searah dengan sumbu Y atau memiliki arah ke atas. Maka sesuai dengan kaidah tangan kanan, ya, kita posisikan jari yang tepat sesuai dengan arah yang sudah ditentukan pada gambar ini. Ibu jari yang ini menyatakan arah arus. Kemudian jari telunjuk yang ke atas itu menyatakan arah induksi magnet. Maka jari tengah kita perhatikan di sini itu searah dengan sumbu Z. Maka kawat ini akan mengalami gaya magnet yang arahnya adalah searah dengan sumbu Z. Inilah yang kita sebut dengan F atau gaya Lorentz. Kita bisa tuliskan arah gaya F itu searah dengan sumbu Z. Sekarang kita perhatikan gambar yang di sebelah kanan yang ini. Untuk gambar yang di sebelah kanan, ya, kita perhatikan arah arusnya tetap searah dengan sumbu X, tetapi arah induksi magnet di daerah kawat ini itu adalah menuju atau searah dengan sumbu Z yang negatif.
Dengan menggunakan kaidah atau aturan tangan kanan, posisi jarinya adalah seperti ini. Ya, ibu jari menyatakan arah arus yang ini, kemudian jari telunjuk itu menyatakan arah daripada medan magnet. Sehingga jari tengah itu akan menunjuk searah dengan sumbu Y. Sehingga kawat ini akan mengalami gaya magnet yang arahnya adalah ke atas atau searah dengan sumbu Y. Ini kita sebut sebagai gaya Lorentz F. Bisa juga kita tuliskan arah gaya F itu searah dengan sumbu Y. Kemudian untuk soal yang nomor 2, ini soal perhitungan. Sepotong kawat lurus berarus 1,2 ampere dengan panjang 20 cm diletakkan dalam daerah medan magnet B5 Tesla. Lihat gambar di bawah. Tentukanlah gaya Lorentz pada kawat untuk masing-masing gambar A, B, dan C. Berikut ini adalah gambar A, B, dan C. Nah, di sini kita perhatikan ada 3 gambar. Ya, gambar A, gambar B, dan gambar C. Yang menjadi pertanyaan untuk ketiga gambar ini adalah menentukan gaya Lorentz pada masing-masing kawat yang berada pada gambar A, gambar B, dan gambar C. Kita perhatikan untuk yang gambar A. Kalau kita perhatikan untuk gambar A, ini posisi kawatnya adalah ke atas. Dengan kata lain, arah arus listrik dengan arah medan magnet itu saling berpotongan atau tegak lurus, atau kita sebut dengan sudut 90 derajat. Kita buat pembahasannya. Untuk sudut yang 90 derajat atau arus I tegak lurus dengan medan magnet B, persamaannya tadi sudah kita buat, F sama dengan B dikali I dikalikan dengan L. Kita masukkan nilai induksi magnet 5 Tesla, ya, arusnya sama dengan 1,2 dan panjang itu 20 cm. Ini kita ubah ke dalam meter, berarti 0,2 meter. Sehingga F untuk gambar A sama dengan 5 dikali 1,2 dikalikan dengan 0,2. 5 dikali 1,2 itu 6 dikali 0,2, berarti nilainya sama dengan 1,2 Newton. Kemudian untuk gambar B. Untuk gambar B, kita perhatikan di sini bahwa arah arus itu membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap arah medan magnet. Maka untuk menentukan nilai gaya magnet yang dialami oleh kawat ini dengan sudut 30 derajat, kita buat persamaannya, F sama dengan B dikali I dikali L dikalikan dengan sinus theta. Maka F akan sama dengan 5 dikali 1,2 dikali L 0,2 kemudian dikali sinus theta. Sinus 30 itu sama dengan setengah atau 0,5. Sehingga gaya magnet untuk gambar B itu nilainya sama dengan 0,6 Newton. Kemudian untuk gambar yang C. Untuk gambar yang C, kita perhatikan di sini bahwa arah arus listrik itu searah dengan arah medan magnetik. Ya, arah arus I searah dengan medan magnet B. Persamaannya F sama dengan B dikali I dikali L dikalikan dengan sinus theta. Tetapi kita perlu ingat untuk yang searah atau berimpit, sudutnya itu sama dengan 0 derajat. Di persamaan ini kita menggunakan sinus, ya, kita menggunakan fungsi sinus, maka sinus 0 derajat itu nilainya sama dengan 0. Sehingga untuk arah arus I yang searah atau berimpit dengan arah medan magnet B, maka kawat tersebut tidak mengalami gaya Lorentz atau nilai gayanya F sama dengan 0. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya dan selamat belajar.